Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 19 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Nababan. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara dimanapun semuanya berada. Renungan malam kita pada malam ini dengan judul Doa Seperti Dupa yang Harum, 19 Maret. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Wahyu 8 ayat 3. Doa yang benar memegang tangan yang maha kuasa dan memberi kita kemenangan. Di atas lututnya, orang Kristen memperoleh kekuatan untuk melawan pencobaan. Doa yang hening namun sungguh-sungguh dari jiwa akan naik seperti dupa kudus ke tahta kasih karunia dan akan diterima oleh Allah seolah-olah dipersembahkan di tempat kudus. Bagi semua yang mencari Dia dengan cara demikian, Kristus menjadi penolong yang hadir pada saat dibutuhkan. Mereka akan kuat pada hari pencobaan. Merupakan anugerah yang luar biasa bagi siapapun di dunia ini untuk dipuji oleh Allah seperti Kornelius. Dan apakah dasar dari pujian itu? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Baik doa maupun sedekah tidak memiliki kuasa dalam dirinya sendiri untuk membuat orang berdosa diterima oleh Allah. Hanya kasih karunia Kristus melalui pengorbanan pendamaiannya yang dapat memperbarui hati dan menjadikan pelayanan kita berkenan kepada Allah. Kasih karunia inilah yang telah bekerja di hati Kornelius. Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya. Yesus telah menariknya, dan ia menuruti tarikan itu. Doa yang sedekahnya tidak dipaksakan atau diminta darinya, itu bukan harga yang ia bayarkan untuk memperoleh surga, melainkan buah dari kasih dan rasa syukur kepada Allah. Doa yang keluar dari hati yang tulus naik seperti dupa di hadapan Tuhan, dan persembahan bagi pekerjaannya serta pemberian kepada mereka yang membutuhkan dan menderita adalah korban yang berkenan kepadanya. Doa dan sedekah memiliki hubungan yang erat. Keduanya merupakan ungkapan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Keduanya adalah hasil dari dua prinsip besar hukum ilahi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Maka
Meskipun pemberian kita tidak dapat membuat kita diterima oleh Allah atau memperoleh kasih karunia-Nya, pemberian itu menjadi bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia Kristus. Itu adalah ujian atas ketulusan pengakuan kasih kita. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa yang tulus berharga di hadapan Allah. Doa bukan hanya rutinitas atau kewajiban. Doa adalah cara kita berhubungan dengan Allah secara pribadi. Doa orang percaya naik seperti dupa yang harum kepada Allah. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Wahyu 8 ayat 3 menyatakan, "Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu." Tentang ayat ini, Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 344, paragraf 2 berkata, Ia atau Yesus menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini Dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Apa itu dupa? Dupa dalam Alkitab, khususnya untuk upacara di Kemah Suci atau di Ka'bah, terdiri dari campuran 4 bahan utama yang harum dan murni, yaitu stakte atau getah damar, onika atau kulit lokan, galbanum atau getah rasamala, dan kemenyan yang tulen. Hal ini dapat kita baca di dalam Keluaran 30 ayat 34. Campuran ini diolah oleh ahli rempah, digarami dan kudus. Keluaran 30 ayat 35. Doa yang kita panjatkan tidak disampaikan langsung kepada Bapa, melainkan melalui Yesus Kristus. Dialah yang mempersembahkan doa kita dengan jasa-jasanya yang digambarkan seperti wangi-wangian dan kemenyan. Tanpa perantaraannya, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan tidak memperoleh jawaban. Karena itu, hanya ada satu pengantara, sebagaimana dilambangkan oleh satu bingkai pada mezbah dupa. Ini merupakan kebenaran yang penting, sebab ada pandangan yang menyatakan adanya pengantara lain selain Yesus Kristus. Dalam pelajaran Ka'bah, ketika imam mempersembahkan kemenyan di hadapan Allah, ia memandang ke arah peti perjanjian. Saat asap kemenyan naik, kemuliaan ilahi turun ke atas tutup pendamaian dan memenuhi ruangan maha suci. Bahkan sering meluas ke kedua bilik. Keadaan ini membuat imam harus mundur hingga ke pintu kemah pertemuan. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets, halaman 353, paragraf 1 berkata, sebagaimana di dalam upacara simbolis itu, imam memandang dengan iman kepada tutup pendamaian yang tidak dapat dilihatnya. Demikian pula umat Allah sekarang harus mengangkat doa mereka kepada Kristus, imam besar mereka yang agung, yang tidak terlihat kepada pandangan manusia, sedang memohon demi untuk mereka di dalam bait suci yang di sorga. Mengapa imam tidak dapat memandang tutup pendamaian, tabut perjanjian atau mercy seat tersebut?
Ketika imam berdiri di depan mezbah dupa, pandangannya terhalang oleh tirai sehingga ia tidak dapat melihat ke dalam bilik yang maha suci. Sebab tidak setiap orang dan tidak setiap waktu diperbolehkan masuk. Allah telah menetapkan waktu dan orangnya. Demikian juga kita, meskipun tidak dapat melihat Yesus melayani di bilik maha suci, melalui iman kita dapat memandang Dia dan hadir di sana. Bila mana kita melihat gambar, kita lihat di sana ada perbaraan atau sensor yang di sebelah kanan daripada imam yang masuk dalam bilik yang suci. Ingat bahwa api untuk perbaraan atau sensor harus berasal dari Allah dan digunakan untuk kemuliaannya. Jika tidak menggunakan api kudus dari Allah atau meniru, membuat ukupan, akibatnya adalah kematian. Namun, semua ini hanyalah lambang yang telah digenapi. Karena itu, kita tidak lagi memerlukan sensor. Sensor melambangkan jasa pendamaian Kristus. Melaluinya, doa-doa kita dikumpulkan dan disampaikan kepada Bapa. Kini, Yesus berada di hadapan Bapa. Kita cukup berdoa kepadanya dan Dia akan menyampaikannya langsung kepada Bapa. Itulah sebabnya doa kita selalu diakhiri di dalam atau melalui Yesus Kristus. Bagaimana dengan mezbah dupa? Terlihat di gambar ada mezbah di mana dari dalamnya ada asap naik. Ini adalah bagian penting yang harus kita ketahui. Selanjutnya, di dalam buku yang sama, halaman 353, paragraf 2 berkata, dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus, kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu, terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan. Dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kutipan di atas memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa dupa melambangkan jasa, kebenaran, dan pengantaran Kristus yang diterima melalui iman dalam. Saya ulangi, dupa melambangkan jasa, kebenaran, dan pengantaran Kristus yang diterima melalui iman dalam hidup umat Allah. Doa kita sampai kepada Bapa hanya jika disertai oleh jasa pengantaraan Kristus. Mezbah dupa adalah lambang pengantaran Kristus yang terus-menerus. Ia menjadi satu-satunya pengantara yang bekerja bagi kita hingga masa kasih karunia berakhir. Masa kasih karunia artinya adalah masa pintu kasihan. Oleh sebab itu, pengantara yang bekerja bagi kita hingga masa pintu kasihan ditutup. Di mezbah dupa terdapat dupa dan darah. Dalam pelayanan, darah korban dipercikkan dan dibubuhkan pada tanduk mezbah sebagai lambang bahwa dosa dipindahkan kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa hanya melalui darah dan pengantaraannya manusia dapat mendekati Allah. Sebagai kesimpulan bagi kita bahwa rahmat ataupun belas kasihan dan keselamatan hanya diberikan melalui Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pemazmur di dalam Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah
doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mezbah ukupan adalah pengantaraan terus-menerus yang melambangkan doa-doa umat Allah yang naik ke hadapannya secara terus-menerus. Doa-doa kita dapat diterima oleh Bapa hanya melalui Yesus Kristus yang dibubuhi darahnya yang adalah lambang pengorbanannya, serta melalui wangi-wangian dan kemenyannya yang adalah lambang jasa-jasanya. Oleh sebab itu, jangan menerima pengantara yang lain selain Yesus Kristus. Ingat, tanpa Yesus, doa dan permohonan kita tidak sampai kepada Bapa. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah doa dan permohonan kami seperti dupa yang harum dan Bapa terima. Oleh sebab itu, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, supaya kami dimampukan untuk menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Bapa. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.